Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Jangan lupa anak-anakku sebelum belajar ya kita seperti biasa berdoa dahulu ya. Yang kemarin, pertemuan kemarin kita telah membahas ya pentingnya sholat hari Jumat, hal-hal yang disunahkan yang dilarang pada hari Jumat ya. Terus syarat sah sholat Jumat, tata cara sholat Jumat. Di sini kita akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah khutbah sholat Jumat ya. Telah disampaikan di awal-awal bahwasanya salah satu syarat sah sholat Jumat ya didahului oleh dua khutbah yang masing-masing dari khutbah tersebut mencakup ya, pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kedua membaca ayat Al-Qur'an, yang ketiga salawat kepada Nabi, yang keempat adalah nasihat kepada dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ma'ruf bagi kita ya. Sering sholat Jumat insyaallah pasti tahu. Poin selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan bagi khatib ya, apa sih sunnah-sunnah khatib ya. Bagi khatib yang pertama adalah mengucapkan salam kepada para jamaah ketika masuk masjid ya. Jadi kalau masuk masjid disunahkan salam dulu kepada jamaah. Yang kedua ketika naik mimbar ya, ma'ruf bagi kita ya. Kalau khatib mau berkhutbah dia mengucapkan salam. Yang kedua memisahkan khutbah satu dengan khutbah yang kedua dengan berhenti sejenak. Biasanya di antara khutbah yang pertama dan yang kedua dipisahkan oleh duduknya khatib yang sebentar atau sejenak ya. Yang ketiga berdoa untuk kaum muslimin ya. Biasanya kalau khutbah telah selesai intinya atau nasihatnya, maka khatib akan berdoa ma'ruf ya bagi kita ya. Yang keempat meringkas khutbah. Jadi usahakan khutbah berkhutbahnya jangan panjang-panjang, jangan 1 jam ya. Cukup 10 atau 15 menit ya. Karena ya, sunnah Nabi meringkas khutbah dan memanjangkan sholatnya ya. Kadang-kadang kita yang segitu saja tidak bisa mengambil faedah dengan semaksimal mungkin, apalagi yang panjang. Kadang-kadang kita juga ngantuk rasanya ya kalau terlalu lama. Ya, pembahasan selanjutnya adalah pelajaran yang kedua, kita masuk bab baru ya. Bab yang kedua adalah sholat Aid. Insyaallah di sini kita akan membahas yang pertama adalah ya, hari raya dalam Islam. Kaum muslimin ya telah mengetahui ya, hari raya dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Baru kemarin kita laksanakan ya, menyembelih ya, atau hari kurban. Salat Id ya, di antara amal ibadah yang terpenting di hari raya adalah salat Id ya, yang penting ya. Salat yang agung ini disyariatkan kepada kita pada hari yang berbahagia ini ya, hari berbahagia Aid itu dalam rangka mengingat hak-hak Allah atas kita dan rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya, karunia yang dilimpahkan ya Allah kepada kita semua, kepada para hambanya. Hukum salat Aid ya, hukum Aid wajib ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah, dalam surah Al-Kautsar. Hukumnya adalah wajib ya. Waktu pelaksanaan salat Aid. Nah, waktunya. Dan kemarin kita pembahasan salat Jumat ada waktunya. Kapan? Pas waktu salat zuhur, itulah waktu pelaksanaan salat Jumat. Sedangkan pelajaran salat Id ini, pelaksanaan salat Id ya,
Awal waktunya adalah ketika matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Ya. Perkiraannya waktunya kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Ini awalnya ya, ketika matahari setinggi tombak ya, atau sekitar 15 menit ya, setelah matahari itu terbit. Dan akhirnya kapan? Adalah sampai waktu zawal. Apa itu zawal? Sebelum matahari tergelincir, kira-kira sebelum waktu zuhur. Jadi ya awalnya ketika matahari setinggi ombak atau setelah 15 menit setelah terbitnya. Itu awal dari sholat Aid ya, Aidil. Akhirnya kapan? Sebelum matahari ya, dalam keadaan zawal. Zawal itu tergelincir. Kalau bahasa fikihnya zawal ya. Lalu kita artikan adalah sebelum sholat zuhur. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.